siapkan hati kita lebih dan lebih lagi. Buka hatimu dimanapun kau berada saat ini. Tuhan tahu apa yang menjadi kerinduan kita. Kita mau menikah Tuhan kita yang hebat, Tuhan kita yang luar biasa. Bapa Surgawi, pada saat ini ya Tuhan, kami buka hati kami. Kami masuk dalam pujian pengagungan kami di hadapan Kau. Tuhan, sucikan hati dan kehidupan kami agar kami layak menjadi pemuji penyembah-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami buka ibadah ini dari awal sampai akhirnya. Haleluya, amin. Haleluya. Biarkan kekuatan yang daripada Tuhan. Kita mau datang dalam hadirat Tuhan bersama alam semesta. Kita mau mengagungkan nama Tuhan kita yang hebat. satu-satunya Tuhan yang tak tertandingi oleh apapun. Yes.
satu-satunya Allah yang tak tertandingi. Amin. Haleluya. Haleluya. Saat ini kita mau mendengar firman Tuhan. Umat Allah dimanapun kau berada, yakinkan dirimu, tidak ada kuasa manapun yang melebihi kuasa Tuhan kita. Haleluya. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Bersama katakan, hanya Kau Tuhan penolongku, yang selalu setia bersamaku. Kuasa-Mu yang sanggup mengubah kehidupanku. Sungguh ku berserah, Yesus. Sungguh ku percaya, kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Tuhan kami, kuasa-Mu terlebih besar, kuasa-Mu
Mari kita sebelum mendengarkan firman Tuhan, kita mau berdoa dulu. Terima kasih Tuhan buat kesempatan sore hari ini. Kami boleh diberi kesempatan untuk mendengarkan firman Tuhan. Biarlah Engkau terus memberkati jemaat-Mu GBI Horizon di Ciledug ini Tuhan. Biarlah dimanapun mereka berada di rumah Tuhan, biarlah mereka tetap sehat, mereka tetap antusias mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mereka boleh mempersiapkan hati mereka untuk ditaburi kebenaran firman Tuhan. Biarlah setiap kebenaran firman Tuhan yang ditaburkan boleh menjadi berkat buat jemaat-Mu Tuhan. Pakai hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya. Berikan hikmat-Mu, roh pewahyuan yang baru. Biarlah kami semua, baik yang memberitakan kebenaran firman-Mu maupun yang mendengar, mendapat berkat kebenaran-Mu. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, jemaat GB Horizon yang ada di rumah, tetap antusias, tetap sehat, tetap semangat di dalam Tuhan. Walaupun pandemi yang sedang berlangsung di negara kita ini belum terselesaikan, kita tidak tahu kapan waktunya. Tapi yang penting kita ada di dalam anugerah Tuhan. Kita tetap kuat, tetap andalkan Tuhan. Hari ini kami akan memberitakan firman Tuhan tentang pikiran. Ya, tentang pikiran. Seringkali kita pikiran kita dibuat oleh iblis hingga mendatangkan sesuatu yang kacau, sangat kacau sekali. Jadi kita harus mengendalikan pikiran kita. Firman Tuhan yang saya ambil dalam Efesus 4 ayat 17 sampai 18. Sebab itu kukatakan dan kutegaskan ini kepadamu di dalam Tuhan. Jangan hidup lagi sama seperti orang yang tidak mengenal Allah, dengan pikirannya yang sia-sia dan pengertiannya yang gelap, jauh dari hidup persekutuan dengan Allah, karena kebodohan yang ada di dalam mereka dan karena kedegilan hati mereka. Jadi berbicara soal pikiran, tentu semua orang pasti memilikinya. Adakah saudara sore hari ini yang di rumah tidak ada pikiran? Saya rasa banyak pikiran ya. Di dalam tubuh, jiwa dan roh kita, di dalam jiwa itu ada pikiran, ada kehendak dan ada juga perasaan. Di dalam pikiran kita terdapat juga kehendak. Sebagai orang percaya, apa kita dapat mendayagunakan pikiran kita dengan kehendak kita atau tidak? Kita harus selalu berhati-hati dengan pikiran, karena lewat pikiran itu dapat muncul tindakan-tindakan yang baik maupun tindakan-tindakan yang jahat. Sebab pikiran kita adalah sebuah medan pertempuran. Jadi pikiran kita ini adalah sebuah medan pertempuran yang harusnya bisa kita menangkan terlebih dahulu bagi diri kita. Jangan sampai pikiran kita menjadi kacau, ya. Karena pikiranlah yang paling sulit kita kendalikan. Bagi banyak orang, karena pikiran orang menjadi stres, menjadi tertekan, menjadi bingung, tidak tahu apa yang harus diperbuatnya. Hanya karena dia tidak dapat mengendalikan pikirannya. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, jemaat GB Horizon, sahabat Horizon yang saya cintai, mari kita kendalikan pikiran kita. Karena pikiran yang paling sulit kita kendalikan. Hanya karena dia tidak dapat dikendalikan, bisa saja kita bisa terjerumus di dalam kehidupan dosa. Gara-gara soal pikiran kita bisa jatuh di dalam dosa-dosa. Contoh dosa kenajisan, oleh karena banyak pikiran kotor, pikiran porno yang kita nih, itu bisa menajiskan hidup kita. Tuhan Yesus berkata di dalam Matius 5 ayat 27 sampai 28. Orang yang berzina itu bukannya melihat
perempuan dan dia mengingininya, itu dia sudah berzina dengan matanya, dengan hatinya. Apalagi kalau pikiran kita udah melihat orang begitu kedagingan, wah itu berbahaya. Hidup dengan memuaskan kedagingannya hanya karena ingin memuaskan pikirannya, tanpa kita sadari iblis telah mencuri setiap pikiran kita dan kehendak kita dengan pikiran yang negatif. Contoh Hawa, ya, Hawa itu istri Adam, Hawa yang diciptakan dari rusuk perempuan itu, di dalam Kejadian 3 ayat 1 sampai 5. Tuhan sudah berkata, kalau kamu memakan buah pengetahuan dan baik ini, kamu akan mati. Tapi karena pikiran Hawa sama iblis, digoncang sama iblis, hingga pikirannya hingga dia melihat buah itu begitu luar biasanya. Iblis berkata, kalau kamu makan buah ini, kamu akan seperti Allah. Kamu akan menyaingi Allah. Kamu akan dapat tahu apa yang baik dan yang jahat. Hingga iblis bisa mempengaruhi begitu rupa Hawa, hingga Hawa harus mengambil buah itu dan memberikan pada suaminya. Itulah dosa karena pikiran. Daud juga sama, ya, karena di dalam firman Tuhan 2 Samuel 11 ayat 1 sampai 27, Daud setelah dia menang perang, dia santai-santai di soto rumahnya, dan dia berjalan di atas soto rumahnya, dia melihat Batseba sedang mandi. Itu bukan secara kebetulan, tapi saya rasa itu ada rancangan, mungkin melalui Batseba, atau saya tidak tahu. Dia mandi, masa bisa kelihatan dari atas sama Daud? Daud melihat, musinya Daud, wah, kaget begitu. Tapi Daud karena pikirannya, dia diracuni oleh pikiran, oleh iblis, hingga membuat dia begitu rupa mengingininya istri dari Uria prajuritnya. Dan dia menyuruh panglimanya Yoab untuk mengambil Batseba dan menidurinya, hingga dia harus mengandung. Akhirnya pikirannya sedang dikacaukan, terus membawa pulang prajuritnya bernama Uria dengan memberi minuman memabukkan supaya dia bisa pulang ke istrinya dan bersetubuh, tapi tidak bisa. Prajuritnya begitu setia bernama Uria. Akhirnya Daud punya pikiran yang lebih jahat lagi untuk menutupi dosanya. Dosa pikiran itu sangat jahat, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Hingga Daud harus membunuh Uria dengan menyuruh panglima perangnya untuk menaruh Uria di depan supaya dibunuh melalui perang itu dan ditinggalkannya. Mari Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, biarlah kita dapat mengendalikan pikiran kita, karena melalui pikiran kita bisa berbuat jahat dan juga bisa berbuat baik. Kita lihat di dalam Lukas 10 ayat 38 sampai 42, Maria dan Marta. Di situ Maria duduk diam mengambil bagian yang terbaik, kata Tuhan Yesus, untuk mengendalikan pikirannya dengan dekat dengan Tuhan, mendengar suara Tuhan. Mari Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kalau kita mau mengendalikan pikiran kita, mari kita duduk diam di bawah kaki Tuhan dengan berdoa, dengan membaca Alkitab, mungkin dengan beribadah. Mungkin kita tidak bisa keluar, melalui ibadah online kita bisa mendengarkan khotbah hamba Tuhan untuk mengendalikan pikiran kita, karena pikiran kita adalah medan pertempuran yang harus kita menangkan, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kalau Marta, dia tidak bisa mengendalikan pikirannya. Saudara perempuan Maria ini bernama Marta, dia disibukkan dengan banyak perkara yang menyusahkan hidupnya, dengan pikiran yang sia-sia. Mari Bapak Ibu, jangan sampai kita disibukkan oleh karena pikiran yang sia-sia, menyusahkan hidup kita. Carilah Tuhan,
selama ia berkenan ditemui. Alangkah baiknya Bapak Ibu Saudara memikirkan hal-hal yang baik melalui perenungan firman Tuhan, melalui berdoa. Di masa pandemi ini mungkin kita banyak pikiran oleh karena keadaan yang tidak menguntungkan kita. Karena itu adalah kehendak Tuhan untuk kita boleh datang kepada Tuhan, cari Tuhan. Ada seorang hamba Tuhan berkata, ada tiga pikiran manusia. Pikiran kecil, hanya memikirkan orang. Jadi seringkali kita punya pikiran yang kecil, kita memikirkan orang lain, kenapa dia berhasil ya? Kenapa ya dia menjatuhkan saya ya? Kenapa dia begitu jahat ya pada saya? Kenapa pada orang lain? Hingga kita itu punya pikiran yang kecil, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Tapi pikiran sedang memikirkan peristiwa. Mungkin kita sudah salah langkah, sudah salah jalan. Mungkin aduh ya kenapa saya salah langkah ya dahulu. Kenapa ya begini ya? Kenapa ya Tuhan tidak menjawab doa saya ya? Kenapa Tuhan melupakan saya ya? Kenapa Tuhan tidak ada dalam hidup saya hingga saya begini jadi rusak, jadi hidup yang tidak menyenangkan. Ini memikirkan peristiwa. Biarlah kita tidak menengok ke belakang lagi. Arahkan hidup kita, fokus kita kepada Tuhan. Biarlah kita tetap percaya Tuhan akan menolong kita. Pikiran yang besar, memikirkan ide dan gagasan yang kreatif dalam hidup kita. Mari kita minta hikmat Tuhan, supaya di dalam pandemi ini kita juga bisa melaksanakan, walaupun kita di PHK, tapi kita punya ide, gagasan yang besar dalam hidup ini. Kita percaya pikiran kita, minta hikmat dari Tuhan. Apa kata firman Tuhan bagi jemaat di Efesus yang Paulus katakan, sebab itu kukatakan dan kutegaskan ini kepadamu di dalam Tuhan. Jangan hidup lagi sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah. Biarlah kita tidak hidup sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah, dengan pikirannya yang sia-sia. Biarlah kita punya pikiran yang baik, minta hikmat dari Tuhan. Dan pengertiannya yang gelap, jauh dari hidup persekutuan dengan Allah. Mari kita bangun persekutuan dengan Allah. Jangan sampai karena kebodohan yang ada di dalam hidup kita, karena kedegilan hati kita, hingga kita jatuh di dalam dosa. Biarlah kita mau belajar. Kita yang sudah mengenal Kristus mau belajar dari Tuhan, mempunyai pikiran yang baik. Pikiran orang yang tidak percaya Tuhan semuanya sia-sia, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Biarlah pikiran yang sia-sia itu kita buang jauh-jauh. Pikiran sia-sia, tidak ada yang benar. Semuanya tidak menghasilkan apa-apa, baik bagi dirinya maupun orang lain, juga bagi Tuhan tidak menguntungkan apa-apa. Biarlah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pikiran kita harus diperbaharui, supaya kamu dibaharui di ayat 23 di dalam roh dan pikiranmu. Supaya pikiran kita dibaharui di dalam roh dan pikiran kita. Paulus katakan di dalam Roma 12 ayat 2, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu. Jadi kita harus berubah oleh pembaruan budi kita. Pikiran kita diubahkan. Jadi pertobatan pertama harus dimulai dari perubahan pola pikir kita, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Biarlah pola pikir kita terjadi metanoia. Ada perubahan di dalam pola pikir kehidupan kita. Karena pikiran kita sangat liar, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Hanya memikirkan kesenangan pribadi saja. Maka dari itu Bapak Ibu, kita harus kendalikan pikiran kita. Kita hanya memikirkan kenyamanan di dalam kedagingan kita. Maka yang ini yang harus kita ubahkan terlebih dahulu dengan pikiran kita, supaya kita dapat hidup benar di mata Tuhan.
Tuhan inginkan di dalam Roma 12 ayat 2b itu katakan apa yang baik, yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Kita harus dapat membedakan mana kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Biarlah kita kendalikan pikiran kita. Takutkanlah pikiran kita Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan dalam kehendak Kristus. Di dalam 2 Korintus 10 ayat 5 kita harus menaklukkan setiap pikiran kita di bawah kehendak Kristus, sehingga kita dapat membedakan apa ini baik buat Tuhan, apa ini berkenan kepada Allah pikiran kita, apa ini yang sempurna. Ya, belum lama ini ada seorang perempuan ya yang menjadi dalang dari penembakan bos pengusaha pelayaran di Kelapa Gading yang secara viral. Ini karena perempuan ini dikuasai pikiran-pikiran yang jahat hingga membuat dia begitu jahatnya menyewa 12 orang penembak bayaran dengan luar biasa. Biarlah kita juga tidak seperti itu Bapak Ibu. Kita menjadi orang-orang yang punya pikiran yang positif, yang kita harus selalu memikirkan perkara-perkara yang positif. Di dalam Filipi 4 ayat 8 katakan, Filipi 4 ayat 8, jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Apabila kita selalu memikirkan dan melakukan semua yang benar, ya, semua kebenaran kita harus lakukan, semua yang mulia, yang dapat memuliakan Tuhan, semua yang adil dalam hidup ini kita harus berlaku adil bagi semua orang, semua yang suci, hidup dalam kesucian, bukan dalam kecemaran, semua yang manis. Kita berkata dengan perkataan yang manis, semua yang sedap didengar. Biarlah dari mulut kita, dengan tingkah laku kita pun akan keluar kata-kata serta tindakan yang baik dan dapat menjadi berkat bagi orang lain yang mendengar dan melihatnya melalui perkataan yang sedap didengar, melalui perkataan yang manis dan yang disebut kebajikan dan patut dipuji. Itulah yang kita harus pikirkan. Apa kata Paulus di dalam Galatia 2 ayat 19 sampai 20? Hidupku bukan aku lagi, melainkan Kristus yang tinggal di dalam aku. Biarlah kita juga mau Tuhan yang telah hadir dalam hidup kita, Dia Roh Kudus yang hadir dalam hidup kita, selalu mengingatkan akan kasih Tuhan yang luar biasa. Melalui pengorbanannya, Dia sudah berkorban buat kita. Dia mau tinggal dalam hidup kita, Dia mau bersemayam di dalam kehidupan kita. Biarlah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, jangan dukakan Roh Kudus Allah yang telah bersemayam di dalam kehidupan kita. Jangan kita mendukakan Roh Kudus yang Tuhan sudah berikan dalam hidup kita. Di dalam Efesus 4 tadi ayat 30, Efesus 4 ayat 30, dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah yang telah memeteraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Biarlah Roh Tuhan yang ada pada kita, Bapak Ibu, jangan kita sia-siakan, jangan kita dukakan dalam kehidupan kita dengan pikirannya yang sia-sia. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, biarlah hari ini firman Tuhan dapat memberkati Bapak Ibu. Mari melalui pikiran yang baik, pikiran yang sehat, kita percaya Tuhan akan ada dalam hidup kita. Jadikanlah hidup ini lebih berarti lagi bagi Tuhan Yesus, yaitu dengan selalu memikirkan pikiran yang positif dan hidup seturut dengan kehendak Allah. Takutkanlah pikiran saudara dengan pola pikir yang baik. Saya percaya Bapak Ibu akan diberkati Tuhan. Karena melalui pikiran kita bisa berbuat dosa. Melalui pikiran
kita bisa sehat. Karena kalau pikiran kita tidak baik, selalu berpikir-pikir hingga membuat hati kita tidak sukacita, membuat kita jadi penyakit. Ada orang yang ditemukan oleh dokter tidak punya penyakit apa-apa, tapi karena pikirannya terganggu hingga dia punya penyakit. Biarlah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari milikilah pikiran yang baik, pikiran yang positif buat Tuhan Yesus Kristus. Biarlah firman Tuhan yang sederhana ini jadi berkat buat Bapak Ibu. Biarlah kita memikirkan pikiran yang positif. Kendalikanlah pikiran kita supaya nama Tuhan dipermuliakan. Amin. Buat renungan firman Tuhan pada sore hari ini, mari Bapak Ibu kita mau berdoa buat kebenaran firman Tuhan. Kami bersyukur Tuhan buat kebenaran firman Tuhan yang telah disampaikan Tuhan. Biarlah kami dapat mengendalikan pikiran kami Tuhan di dalam kehidupan kami hari lepas hari Tuhan. Karena kami percaya melalui pikiran kami bisa berbuat baik, atau kami bisa terjerumus oleh karena iblis yang memutarbalikkan fakta hingga kami bisa menjadi hancur Tuhan. Hari ini firman-Mu mengajar kami untuk tidak memikirkan pikiran yang sia-sia, tapi memikirkan tentang kehendak Allah. Biarlah kami menaklukkan pikiran kami di bawah kaki-Mu Tuhan, dan kami mempunyai pikiran positif, berpikir secara positif di dalam perkara-perkara yang positif Tuhan, yang dapat menguntungkan kami dan juga bagi-Mu Tuhan, dan bagi orang lain di sekitar kami. Dimanapun kami berada, kami boleh jadi berkat Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kebenaran firman Tuhan pada sore hari ini. Terima kasih Bapa. Mari kita akan mempersiapkan perjamuan kudus dalam nama Yesus. Amin. Mari Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan yang ada di rumah, mari kita mempersiapkan diri kita untuk menerima perjamuan kudus. Persiapkan hati kita untuk menerima tubuh dan darah Kristus. Mari kita siapkan mungkin di rumah dengan cracker atau air teh yang kita sudah persiapkan untuk menerima tubuh dan darah Kristus. Sebelumnya kita akan menyanyikan pujian Karya Terbesar. Dua pertanyaan yang saya akan ajukan dengan cukup dijawab amin. Apakah roti yang dipecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Amin. Amin. Apakah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Amin. 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 Mari kita angkat roti di tangan kanan kita dengan tinggi di atas kepala. Kita dengarkan firman Tuhan baru kita memakannya. Sebab apa yang telah kuturuskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan
mengambil roti dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita terima dengan penuh ucapan syukur. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, Engkau telah ada di dalam hidup kami. Engkau telah menyatu di dalam tubuh kami. Haleluya, haleluya. Mari kita angkat cawan ucapan syukur kita ke atas, tinggi di atas kepala, dengarkan firman Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini seperti setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Mari kita terima darah Kristus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Engkau ada di dalam kami. Kami percaya Engkau akan mengabulkan setiap doa-doa kami kalau Engkau tinggal dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, firman-Mu juga telah ditaburkan dan Engkau telah tinggal dalam hidup kami. Engkau memberkati jemaat GBI Horizon Ciledug terus Tuhan, sertai pakai hamba-hamba-Mu yang telah mengambil bagian pada sore dalam ibadah sore ini Tuhan. Berkati mereka semua dari tim musik, WL, singer, semua hamba-hamba-Mu yang ambil bagian Tuhan. Berkati multimedia, semua yang ambil kamera online Tuhan. Biarlah Engkau yang memberkati mereka semua dengan berkat yang berkelimpahan yang daripada-Mu. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa buat bangsa dan negara kami. Engkau terus memulihkan keadaan bangsa kami dalam pandemi COVID-19 ini Tuhan. Biarlah dapat terselesaikan dengan secepatnya Tuhan. Kami berdoa buat pimpinan bangsa kami, Bapak Presiden Jokowi. Biarlah semua yang diambil Tuhan, keputusan-keputusan, kebijakan-kebijakan untuk kepentingan rakyat banyak Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati bangsa kami. Tolonglah bangsa kami, biarlah ekonominya semakin dipulihkan Tuhan. Engkau juga tolong Tuhan di dalam masa pandemi ini. Engkau tolong tim medis yang ada Tuhan. Biarlah urapan Allah, hikmat marifat yang daripada Tuhan turun atas tim dokter hingga banyak yang sehat kembali Tuhan. Terima kasih Tuhan. Biarlah kami juga menyerahkan jemaat-Mu GBI Horizon yang berulang tahun di dalam minggu ini atau seminggu ke depan Tuhan. Berkati mereka Tuhan. Biarlah kasih karunia Tuhan turun atas jemaat-Mu, ditambahkan umur 1 tahun lagi. Biarlah mereka menjadi jemaat yang selalu bijaksana di dalam kehidupannya. Terima kasih Bapa. Biarlah sebentar kami akan pulang ke rumah kami masing-masing dan kami
akan menerima berkat Tuhan. Mari Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, angkatlah kedua belah tanganmu, terimalah berkat Allah. Kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan dengan Allah Roh Kudus yang akan memberkati engkau sejak sore hari ini dan sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin.